Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang tema dari sebuah blog. Di menu, jika Anda sudah masuk di dalam blog Anda, itu terdapat eh, menu di sisi kiri tema, ya. Kalau dia berbahasa Inggris, theme, ya. Jadi bisa Anda lihat bedanya ya, bergantung dari bahasa referensinya. Yang perlu Anda kenali ikonnya, ya, tema. Nah, kita akan lihat dulu tampilan blog kita yang sudah kita buat. Saya klik lihat blog. Nah, inilah tampilan blognya, masih default standar blogger yang ada. Kita akan coba mengubah nanti blog kita ini, mencoba beberapa tema sampai nanti kita akan coba tema yang akan kami berikan dari Hyper Indonesia. Oke, saya akan coba ubah temanya dulu ya. Ini ada pilihan tema banyak ya. Saya klik theme. Blogspot atau Blogger itu menyediakan banyak tema. Ini tema pertama dengan berbagai variasi ya, dengan berbagai variasinya. Kemudian tema yang kedua juga dengan berbagai variasi. Tema yang ketiga. Jadi dalam penentuan tema ini sebenarnya bergantung pada tipe atau jenis konten blog Anda. Jika konten blog Anda lebih banyak mengeksplorasi sebuah objek atau berita, mungkin model-model semacam ini yang bisa menampilkan langsung lebih banyak image dari berita atau konten Anda, ini mungkin jauh lebih baik. Atau Anda bisa memilih tema-tema klasik ya, atau tema tema resmi ya, jadi untuk yang ada struktur menu dan lain sebagainya ya, atau tema-tema simple block yang semacam ini ya. Ini yang klasik tampilannya yang semacam ini. Atau model dynamic view ya, model semacam ini dengan berbagai variasi yang bisa Anda pilih ya. Di sini ada majalah, magazine ya. Oke, banyak sekali ya pilihannya. Tinggal Anda sesuaikan ya. Saya akan coba ambil contoh yang ini misalnya ya. Karena saya akan buat nanti hubungannya nih dengan tutorial berikutnya, menu ya, dengan hubungannya dengan menu. Ini saya pilih ini. Jika dirasa ini mantap, jadi nanti berita akan ditampilkan di sisi kiri, kemudian beberapa link nanti di sisi kanan. Jadi ada dua jendela, satu jendela konten, satu jendela navigasi lain atau link-link lain nanti ya. Jadi kalau saya terapkan atau kita pratinjau dulu tampilannya seperti apa nanti. Saya klik pratinjau. Nah, pratinjaunya semacam ini nanti tampilannya. Ya, agak sedikit berbeda dengan yang tadi yang nampak masih sangat flat sekali. Kalau ini sudah agak-agak bagus gitu ya. Sayangnya kita cuma punya satu berita, jadi belum bisa diolah terlalu banyak. Kemudian saya tutup, saya cari tema yang paling pas gitu ya. Ini blogspotnya tertutup, saya akan buka lagi. Caranya klik blogger.com. Nah, ini akunnya harus saya rubah. Saya ubah menjadi akun fatur@hyper.org.id atau sesuai akun Anda masing-masing. Nah, ini terbuka, saya masuk lagi ke tema.
Kemudian ini blok tadi ya. Saya akan buka bloknya, lihat blok supaya ada pembanding. Kemudian saya akan pilih salah satu. Misalnya ini ya. Modelnya semacam ini. Para tinjaunya seperti apa? Nah, ini modelnya semacam ini ya. Jadi modelnya dua kolom juga. Ada beberapa model ya, ada model 2 kolom, 3 kolom. Nah, ini model masih termasuk model 2 kolom ya. Saya akan back. Kemudian kalau yang model 3 kolom seperti apa kita akan cari ya. Contoh sampel yang 3 kolom. Oke. Sepertinya tidak ada sampel yang 3 kolom ya dimiliki blog apa yang disediakan oleh Blogger. Nah, Anda juga bisa googling, sebenarnya Anda bisa googling cari template tema ini untuk yang Blogspot, bisa Anda cari. Jadi misalnya di Google Anda bisa ketikkan free theme Blogger. Nah, ini ada berbahasa Indonesia 30 template Blogger responsif yang gratis. Nah, ini bisa Anda download, nanti bisa Anda gunakan. Nah, ini beberapa contoh. Oke. Nah, silahkan nanti kalau memang mau mengambil yang model semacam ini. Tapi di contoh tutorial ini kami akan sediakan template untuk kita gunakan bersama nanti sebagai contoh program ini. Oke, saya kembali ke sini. Saya coba ubah aja dulu satu. Saya cari yang ada menunya. Oke. Nah, mungkin ke ini ya. Nah, ini saya terapkan. Saya klik terapkan. Oke. Setelah ini diterapkan, otomatis blog Anda akan berubah. Kalau mau kembali ke sini lagi, ke sebelumnya, Anda harus punya backupnya dulu. Nah, bagaimana backupnya nanti akan kita bicarakan. Ini oke. Sekarang saya akan lihat tampilannya. Ini kalau saya refresh sudah langsung berubah dengan template yang baru. Nah, ini template yang barunya. Modelnya semacam ini tampilannya. Ya. Atau saya ubah lagi. Ternyata saya kurang cocok ya, tidak cocok dengan blog saya. Blog saya kan tentang liburan, traveling. Nah, saya lebih cocok ini yang ini sepertinya ya. Saya terapkan lagi. Oke, saya refresh. Nah, ini tampilannya. Wah, ini lumayan ya. Tinggal merapikan beberapa hal. Nanti bagaimana merapikannya kita bicarakan di berikutnya ya. Nah, jadi seperti itu sebenarnya prinsip untuk merubah tema dari blog Anda. Jadi Blogger, Blogspot itu atau Blogger dalam hal ini menyediakan tema-tema tertentu ya yang sudah ada. Jika Anda tidak puas dengan tema-tema yang sudah ada ini, Anda bisa mencari tema lain di googling di internet. Atau dengan tema yang ada ini bisa Anda kembangkan, karena setelah tema ini terpilih, inilah tema yang baru saja saya pilih. Ini ada menu sesuaikan. Saya klik di sini di menu sesuaikan. Di sini ada edit HTML. Ya, jika saya klik edit HTML, tapi memang Anda harus menguasai bahasa HTML untuk bisa merombak struktur daripada tema ini. Saya akan lihatkan saja ya. Saya akan lihatkan. Nah, jadi seperti ini. Kebayang ya. Kebayang Anda akan merasa kerepotan mungkin karena tidak terbiasa ya. Jadi tidak saya sarankan untuk yang belum mengenal bahasa HTML. Kemudian di sini ada menu cadangkan, ada menu pulihkan. Ini backup, ini restore gitu ya.
backup ini untuk membackup tema yang sudah ada. Jadi ketika Anda berpindah dari satu tema ke tema lain, akan lebih baik Anda backup dulu, sehingga ketika Anda merasa tidak puas dengan tema yang baru saja Anda install atau Anda terapkan, maka Anda bisa kembali ke tema sebelumnya yang sudah Anda modifikasi itu, ya. Jadi tinggal klik cadangkan. Ini kalau saya klik cadangkan, ya, saya klik cadangkan, maka akan terdownload, ya. Jadi akan terdownload ini temanya. Nanti beri nama saja tema ini Travel Studio Backup 1 misalnya, ya, karena secara otomatis diberi nama DIM 4543 dan seterusnya ini. Kemudian kalau mau restore, saya klik pulihkan. Tinggal saya upload, kemudian pilih yang mana. Misalnya yang ini yang baru saya download tadi. Tinggal klik, pilih open, maka dia akan terupload, ya. Nah, sekarang kita akan coba merubah tema yang ada ini dengan tema yang sudah kami siapkan, ya. Tema yang kami siapkan. Tinggal klik, pilih pulihkan, kemudian pilih upload, kemudian pilih file theme hyperblock new, supaya kita seragam nanti membuat contohnya, ya. Ini saya klik open. Kemudian mungkin Anda bertanya-tanya dari mana kami bisa memperoleh file itu. Ya, file tadi nanti linknya bisa Anda lihat di deskripsi dari video ini atau di timeline Classroom, ya. Nanti bisa Anda dapatkan di deskripsi video ini atau di websitenya hyper.org.id atau nanti di timeline Classroom. Nah, sekarang kita akan lihat hasilnya seperti apa. Saya klik reload this page. Nah, ini adalah hasilnya, ya. Hasilnya semacam ini, tampak berantakan juga, gitu ya. Tampak berantakan. Kenapa? Karena memang kita sudah berbagai macam template sudah kita coba, sehingga banyak sekali data frame standar dari template yang kita install tadi, kita terapkan, itu masuk ke dalam data yang ada ini, ya. Nah, ini harus kita buang satu persatu, ya. Makanya ketika ingin template ini diterapkan, akan lebih baik masih fresh, belum pernah diutak-atik, gitu ya. Nah, itu tidak banyak pekerjaan Anda. Nah, sekarang pekerjaan kita banyak ini, harus membuang yang view-view yang tidak terlalu penting ini, ya. Yang sebenarnya ini sisa-sisa dari template-template sebelumnya yang kita terapkan. Nah, caranya bagaimana? Oke, sekarang kita bermain di layout. Saya klik di blok yang tadi, di atas tema ini ada tata letak atau layout. Saya klik tata letak atau layout ini. Kalau dia berbahasa Inggris, sekali lagi saya buka yang berbahasa Inggris, ini namanya layout. Tapi bahasa Indonesianya tata letak. Nah, di bagian atas tadi tampak terlihat ini ada lapor penyalahgunaan, ada judul blog ini. Paling tidak ada 1, 2, 3, ada 4, ya, konten yang mengacau tampilan ini, ya. Ini karena sisa dari template-template sebelumnya. Nah, jadi paling tidak yang hubungannya ke sana akan saya hapus, gitu ya. Nah, ini contohnya. Ya, yang bagian atas ini sisa semua, ini yang di atasnya ini mau tidak mau harus kita hapus satu persatu. Ini saya hapus, ini juga saya hapus, ini juga saya hapus. Nah, ini juga yang akan Anda lakukan nanti. Kita akan buang yang tidak berhubungan, ya. Bagaimana mengetahui itu berhubungan dengan tidaknya? Nah, ini makanya kita perlu backup, ya. Kita perlu backup tema-tema yang kita sebelum kita ubah.
Ini sisa yang lama ini ya, sisa tampilan sebelumnya. Bahkan kadang ketika kita bolak-balik upload, restore yang sebelumnya yang sudah pernah kita install lagi, itu nanti bisa menumpuk beberapa. Contoh misalnya ini kegiatan Tri 3 ini ya. Ini di bagian bawah kemungkinan juga ada nah ini juga ada kegiatan Tri 3 ini double ya. Jadi yang ini sebenarnya sisa yang lama ya. Ini saya hapus. Oke, jadi sebelum kita upload itu harus pastikan dulu apa yang kita upload itu sudah fix ya. Makanya menentukan tema ini di awal ya, jangan setelah konten sudah banyak. Nah, itu akan merepotkan Anda kalau konten sudah banyak. Ini kebetulan kontennya masih satu ya. Kalau kontennya banyak terus terlalu sering Anda merubah tema, ini juga jadi masalah. Jadi penentuan tema ini upayakan hanya sekali. Seandainya mau dirubah mungkin dalam kurun waktu 1 tahun atau 2 tahun. Dan itu pun perubahannya harus menyesuaikan dengan konten Anda. Jadi tema ini harus menyesuaikan konten. Oke, sudah saya hapus. Sekarang kita lihat tampilannya seperti apa sekarang. Saya refresh. Nah, ini tampilannya sudah hilang yang aneh-aneh tadi. Ini saya minimize. Oke, ini kegiatan karena cuma satu, ini mestinya ada beberapa ya. Nanti kita akan coba buat postingan sembarang. Jadi ini masih beritanya sama antara yang di atas, yang di bawah. Ini pengkategoriannya ini adalah kegiatan, di sini nanti artikel pendidikan, di bawahnya ini lagi tentang teknologi. Jadi ini dibagi ke dalam 3 kategori, 3 kategori berita gitu ya. Dengan 2 buah menu yang ada ini, ada menu beranda dan menu kontak. Menu kontaknya pun masih kosong, belum link kemana-mana ya. Nanti di contoh menu akan kita coba terapkan. Nah, jadi demikian menunya, tema kita. Harapannya nanti tampilan Anda juga bisa semacam ini, sehingga memudahkan Anda mengikuti tutorial-tutorial berikutnya, supaya bisa membedakan hasil kerja Anda. Nah, ini saya lihatkan semacam ini ya. Oke. Sekarang saya akan lihatkan kembali ke tema tadi. Nah, di tema tadi sebenarnya di layout, tata letak, inilah ya. Saya kenalkan bagian-bagiannya ya. Ini header, liburan gratis. Ini ketika saya edit, di sini ada logo. Jadi ada logo Hyper Indonesia. Silahkan kalau memang ingin Anda ubah dengan logo Anda sendiri. Di bagian atas tinggal hapus gambar lalu upload gambar yang sesuai ya. Kemudian menu. Jadi sudah terdapat 2 buah menu ya di bagian bawahnya ini. Di halaman ini ketika saya edit, ini ada menu beranda dan kontak ya. Nah, ini misalnya kontak, saya klik kontak ini. Nah, menu saya tambahkan link eksternal ya. Misalnya ada menu, saya hapus dulu ya. Penambahan menunya, tambahkan link eksternal semacam ini ya. Oke, ini saya simpan dulu biar menunya cukup satu dulu, tidak ada menu kontaknya, ada menu kontak. Saya refresh. Nah, tinggal beranda ya. Kemudian pengkategorian tadi saya turun ke bawah. Oke. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ini tidak kita gunakan sementara. Nanti di bagian menu ini kita akan gunakan ketika kita masuk menu dan submenu nanti ya. Nah, sekarang kita akan bicarakan tentang konten yang ada 3 layout tadi, itu sebenarnya ada di sini ya, ini. Ya. Kegiatan. Jadi kegiatan nanti dikumpulkan di bagian kegiatan, artikel kumpulkan bagian artikel, teknologi kumpulkan bagian teknologi. Jika ini kan berhubungan sebenarnya dengan liburan gitu ya. Tadi kan judulnya liburan gratis. Maka ini mestinya kita sesuaikan ya. Jadi kegiatan ini. Tapi untuk Anda, kasus Anda silahkan Anda sesuaikan dengan konten Anda sendiri ya. Ini kegiatan saya beri nama dengan
liburan dalam negeri. Saya beri nama dalam negeri. Dalam negeri. Saya simpan. Kemudian yang ini artikel pendidikan, saya beri nama liburan saya luar negeri. Nanti kumpulannya di sini luar negeri. Kemudian yang teknologi ini saya beri nama akomodasi. Jadi berbicara tentang akomodasi nanti di sini. Hotelnya, bagaimana transportasinya itu nanti di sini. Modelnya tree, ya, model sama dengan model yang di atas. Oke, sekaligus untuk ini saya tambahkan edit. Di sini label ini, karena ini label yang sebelumnya sudah ada, nanti di pengkategorian label ini harus kita tambahkan juga ya. Ini sementara saya hilangkan, yang paling bawah saya simpan. Nah, oke, sudah selesai untuk pengkategorian. Yang di bagian lain ini bisa Anda lengkapi arsip berita, ini tayangan, kemudian AdSense, follow us. Ini yang di bagian bawah bisa Anda sesuaikan juga ya. Oke, ini saya simpan dulu, save. Nah, sekarang supaya untuk bisa melihat ini bedanya di mana, maka saya akan buat klik di postingan. Ini kegiatan liburan news sticker ya. Ini saya edit dulu postingan saya yang pertama. Saya klik di labelnya, ini news sticker liburan kegiatan, saya tambah satu, ini dalam negeri ya. Dalam negeri saya singkat saja D negeri ya, D negeri. Oke, saya tutup, saya perbaharui, jadi bertambah D negeri gitu ya, D negeri. Kemudian kontennya masih sama atau yang ini saya copy saja, ini saya back, kemudian saya posting baru. Kegiatan 2, saya kasih judul seperti itu ya. Ini kontennya saya copy paste sembarang. Kemudian saya publikasikan dengan menulis di sini D negeri, kemudian news sticker. News sticker ini yang tulisan berjalan itu ya, supaya muncul juga nanti ditampilkan di sana. Saya upload, sudah ada 2. Kemudian saya buat postingan lagi 1. Judul 3 posting, oke, tanpa video ini saya justify, kemudian saya sisipkan gambar di sini. Misalnya saya sisipkan gambar untuk menunjang dari tulisan ini. Saya pilih gambarnya ini misalnya ya. Oke, kemudian jadi semacam ini, sama seperti tadi, D negeri, di sininya news sticker, ada 2 ya. Saya publikasikan, konfirmasi. Nah, satu lagi saya tambahkan postingan yang keempat, postingan 4. Nah, yang ini saya kasih tag juga, tag yang sama, nggak apa-apa, ini karena hanya contoh. Kemudian saya sisipkan lagi gambar supaya terlihat berbeda nanti ininya. Saya pilih, kemudian gambarnya saya pilih yang ini. Oke, kemudian jadi ya. Jika Anda merasa kecepatan, nanti videonya tinggal Anda ulang-ulang saja ya. Kemudian labelnya saya pilih news sticker. Bolehkah terbolak-balik? Boleh, news sticker, kemudian D luar.
saya kasih koma, D luar. Kemudian saya publikasikan. Nah, ini saya sudah punya 4. Nah, dari pelabelan ini nanti tampilannya harus mestinya si A masuk yang 1, 2, 3 nanti masuknya di bagian atas, postingan yang keempat masuknya di bagian bawah. Mestinya sih seperti itu. Nah, kita lihat dulu refresh yang terjadi bagaimana. Nah, yang terjadi adalah ini tidak tampil ya. Saya akan ini di luar new sticker D luar D negeri gitu ya, D luar D negeri. Sekarang di tata letak saya perbaiki, di bagian di bagian ini edit, saya edit, kemudian D negeri, dalam negeri saya masukkan D negeri ini, D negeri. Nah, saya masukkan D negeri. Yang kegiatan saya hilangkan. Kemudian saya simpan. Kemudian untuk yang luar negeri saya klik edit. Kemudian saya pilih edit. Tentunya di sini bukan kegiatan tapi D luar. D luar gitu ya. Nah, tapi saya tambahkan liburan 1. Jadi nanti ini ada satu berita yang berasal dari D negeri, satu berita berasal dari D luar gitu ya. Saya simpan untuk yang D luar ini. Karena beritanya masih sedikit jadi supaya banyak ini ya, tampilannya ada 2. Jadi yang luar negeri nanti ada 2 tampilan, yang dalam negeri ini nanti ada 3 tampilan. Saya simpan sekarang perubahannya. Sekarang kita akan lihat hasilnya. Saya refresh. Ini perlu propagating ya. Kita coba lihat blog langsung. Nah, ini tersangkut di mana? Kita akan coba lihat di arsip. Nah, di arsip sudah masuk 4 ya. Kita lihat di arsipnya. Nah, di arsipnya muncul semacam ini. Oke. Sekarang saya hapus. Kita refresh tampilan secara keseluruhan. Nah, ini ada kadang kita menemui ketika kita beralih dari satu tema ke tema lain, ada tema-tema tertentu itu sebenarnya bertabrakan ya, mengganggu kinerja tema yang baru. Jadi ini harus kita cari sebenarnya ini masalahnya ada di mana ya. Nah, jadi kita akan lihat akomodasi tadi, akomodasi konten. Oke, tab ini saya hapus. Kemudian yang tidak ada hubungannya ini coba saya hapus juga. Yang jurnal ini saya sisakan 3 saja. Oke, saya simpan lagi. Sekarang kita lihat hasilnya. Semoga sudah bisa tampil sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini di new sticker yang hitam ini juga belum ada, di bagian konten bawahnya ini juga belum ada ya. Kita akan lihat, saya akan lihat ke postingan. Kemudian saya akan preview langsung. Kalau preview langsung kita klik. Nah, dia sudah nampil sebenarnya yang preview langsung. Di new stickernya juga sudah, berarti bermasalah di layout ya. Oh, ini ada satu kegiatan 2 yang tidak ada gambarnya. Nah, ini kegiatan 2. Saya klik. Oke, karena dia berupa video ya. Nah, saya klik lagi, lihat blog. Oke, ternyata masih belum juga. Nah, ini perlu ketelitian lagi di kira-kira di bagian mananya permasalahan ini. Pastinya ada di posisi tata letak ya. Pastinya ada di posisi
tata letak di main menu. Mungkin tadi ada penghapusan yang tidak sempurna. Beranda. Oke. Nah, sekarang saya coba temanya. Saya tindis lagi ya dengan tema yang baru. Setelah tadi dihapus, saya pulihkan dengan tema yang barusan kita upload tadi juga ya, yang theme hyperblock new ya. Oke. Nah, kemudian saya kembali ke postingan, kemudian saya klik lihat blog, kan ketambahan kontak langsung. Nah, ini sudah muncul teknologi. Oh, ada ketambahan teknologi. Oke. Nah, sekarang akan coba kita ubah ya. Akan kita ubah di tata letak lagi. Kita sesuaikan seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, saya turun ke bawah di kegiatan. Nah, ini kegiatan, ada ketambahan blok pengurus. Oke. Nah, kegiatan ini saya klik, saya edit, kegiatannya D negeri, kegiatannya saya tutup. Kemudian artikelnya edit D luar, termasuk kegiatan 1 ya, jadi ada 4. Oke, selesai, simpan. Saya klik lagi ini, kita lihat D negeri. Oke, yang terakhir ini belum ada mestinya ya. New sticker ada 4 nih, saya tutup, jadikan ini 1 saja yang liburan. Saya simpan. Nah, kemudian saya simpan lagi dengan tombol yang di bawah ini. Kemudian saya pilih refresh. Kita lihat hasilnya. Nah, sekarang sudah berubah ya. Di kegiatan ada 3 berita, yakni judul 3, kegiatan 2, dan yang ini ya. Sementara yang di kegiatan artikel pendidikan ini ada 1 postingan, teknologi ada 1 postingan. Nah, tinggal kita rubah sekarang judulnya, kita sesuaikan. Yang kegiatan ini saya rubah menjadi hati-hati. Oke, kegiatan ini saya rubah menjadi dalam negeri. Oke, kita coba 1 dulu ya, dalam negeri. Kita lihat perubahannya. Dalam negeri ya, sudah berubah. Dalam negeri ada 3 berita dengan kodifikasi. Dalam negeri ini kodifikasinya untuk label ada 1 ya, ini D negeri, di mana D negeri ini isinya ada 3 artikel. Di kegiatan ada 1 artikel, walaupun beberapa artikel ini sebenarnya sama. Di news sticker itu ada 4 ya, jadi semua artikel itu kita tampilkan di news sticker. Tetapi di news sticker ini tulisan yang berjalan ya, tetapi di bagian atas tadi hanya 3. Kemudian di bagian yang ini ada berapa? Ada 2. Mestinya ada 2 ya. Tapi bisa jadi kalau dua-duanya sama ya nggak ada bedanya ya. Jadi di luar 1, kemudian liburan 1 mungkin saya simpan. Nah, saya kasih refresh sekarang. Oke. Postingan 4. Teknologi. Oke, masih belum tampil ini ya yang artikel pendidikan ini. Kita akan lihat permasalahannya di mana. Edit berdasarkan frekuensi. Oke, saya tutup, di luar cuma 1.
kita coba di luar kita tambahkan ya. Ini saya simpan. Artikel pendidikannya belum sempat saya rubah. Saya ganti dengan luar negeri. Kemudian artikelnya kita tambah satu lagi, postingan baru. Judulnya postingan kelima. Ini isinya. Seperti itu aja. Di sininya new sticker saya tambah, kemudian di luar saya publikasikan, konfirmasi. Nah, ada tambahan, kita lihat sekarang. Mestinya muncul tapi tanpa gambar ya. Nah, jadi semacam ini. Ada satu tapi tanpa gambar. Kita lihat postingannya, saya akan coba edit, tambahkan gambar. Oke. Nah, gambarnya terserah ya, sembarang lagi. Oke, pilih, selesai, saya perbaharui ya. Jadi cukup sederhana. Sekali lagi, jika Anda merasa terlalu cepat penjelasannya dari tutorial ini, tinggal Anda ulang saja lagi video tutorialnya ya. Nah, ini Anda bertanya kenapa ini, karena ini tadi bentuknya video ya. Jadi kalau itu ingin ada gambar juga, Anda tinggal merubah postingan yang ini ya. Ini yang kegiatan 2. Di bagian atasnya ini tambahkan gambar ya. Anda pilih dari upload. Oke, pilih, kita cari gambar. Kita cari gambar. Oke, kita cari gambar. Ini gambar master yoga ya. Kita tunggu karena filenya agak besar ini. Oke, dan selesai ya. Oke, saya pilih. Oke, saya perbaharui. Nah, sekarang kita akan lihat hasil akhirnya seperti apa. Saya refresh. Ya, maka jadilah tampilannya nanti seperti ini. Jadi kita punya kategori dalam negeri, isinya ini. Jadi ceritanya ini kan tadi liburan ya, situs tentang liburan dalam negeri muncul ini, kemudian liburan luar negerinya ini. Dan teknologi ini nanti diganti dengan akomodasinya atau menu-menu lainnya ya, kategori lainnya. Nah, kalau sudah menggunakan kategori ini biasanya nggak perlu lagi sih menu ya, jadi cukup beranda sama kontak. Tapi kalau Anda ini nanti akan Anda ubah menjadi sebuah website resmi sekolah, kemudian organisasi lain, maka tinggal menambahkan menu. Bagaimana membuat menunya? Tadi sudah sempat Anda lihat sedikit, saya singgung. Nah, nanti kita akan bahas sendiri di tutorial khusus tentang bagaimana membuat menu dan page khusus untuk itu. Sekali lagi, jika merasa terlalu cepat penjelasan saya, Anda bisa ulangi step by step dari video tutorial ini. Kemudian jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di bagian komentar video ini, atau tanyakan melalui grup Telegram Guru Penggerak, atau bisa di grup-grup sahabat hiper, maupun di Facebook group, maupun di timeline classroom kegiatan ya. Sekali lagi, terima kasih, semangat pagi, dan sampai ketemu di pembahasan berikutnya.